Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berada di Dusun Melikan, Desa Derodur, Kecamatan Mojo Tengah. Perkenalkan, nama saya Dia, salah satu mahasiswa yang bergabung dalam tim KKN PPM UGM 2020 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa hal terkait pentingnya memilah sampah. Yuk kita simak bersama. Untuk mengawali, sebenarnya apa sih sampah itu? Menurut Chandra, pada tahun 2006, sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sekarang kita lihat kondisi Indonesia. Ternyata 50% dari sampah yang ada itu berasal dari sampah organik. Dan jika kita lihat dari siapa sih sumber yang paling banyak menyumbang? Wah, ternyata sampah rumah tangga menyumbang angka sebanyak 48%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019 mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton sampah per tahun, di mana 10-15% didaur ulang, 60-70% ditimbun di TPA, dan 15-30% terbuang begitu saja ke sungai, danau, dan laut. Wah, hal ini mengakibatkan negara kita menjadi penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Wah, luar biasa ya. Dalam memilah sampah, penting bagi kita untuk mengetahui jenis sampah yang ada. Sampah rumah tangga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik merupakan sampah basah atau sampah hayati yang berasal dari makhluk hidup serta dapat terurai kembali oleh alam. Contohnya adalah sampah sisa dapur, daunan, sayur, buahan, daging, ikan, serta nasi. Jenis kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah kering atau sampah non-hayati yang sukar atau tidak dapat membusuk dan proses penghancurannya membutuhkan penanganan di tempat khusus. Contohnya ada botol gelas, plastik, styrofoam, kaleng, serta logam. Jenis yang ketiga adalah sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jenis sampah ini termasuk sampah spesifik. Sampah B3 membutuhkan pengelolaan khusus karena mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contohnya ada batu baterai, kaleng pestisida, botol aerosol, karbol, CD, dan lampu neon. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian tahu tidak? Ternyata untuk kertas saja membutuhkan 2 hingga 5 bulan untuk hancur. Apalagi kantong plastik yang membutuhkan 10 hingga 20 tahun. Bahkan styrofoam saja itu tidak bakal hancur jika kita buang sembarangan ke lingkungan. Tumpukan sampah merupakan awal dari segala masalah. Pada tumpukan sampah, kita dapat menemukan sarang hewan-hewan kotor yang merupakan sumber penyakit yang nantinya akan menyebabkan gangguan kesehatan di masyarakat, seperti kolera, diare, dan infeksi cacing gelang. Selain itu, tumpukan sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengganggu kenyamanan lingkungan sehingga turunnya estetika lingkungan. Tak hanya itu, tumpukan sampah juga akan mencemari tanah dan air. Bersama dengan bau yang tidak sedap, ketiga ini akan menurunkan kualitas lingkungan kita. Dan yang paling bahaya, sampah yang dibuang sembarangan terutama ke sungai akan menyebabkan pendangkalan sungai yang pada akhirnya akan berujung pada musibah banjir. Dan banjir sendiri juga merupakan awal dari gangguan kesehatan di masyarakat. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berhenti buang sampah sembarangan. Dalam pengolahan sampah, terdapat istilah 3R. R yang pertama adalah reduce.
Reduce merupakan tindakan mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh diri sendiri. Contohnya adalah membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja, membeli produk dengan kemasan yang lebih besar atau refill, serta menggunakan sedotan bambu atau logam dan peralatan makanan sendiri. R yang kedua adalah reuse. Reuse adalah tindakan memakai kembali bahan agar tidak menjadi sampah secara langsung. Contohnya adalah menjadikan kaleng atau ember bekas sebagai pot tanaman, botol plastik atau gelas menjadi tempat bumbu, serta pakaian bekas dijadikan sebagai lap. Untuk R yang terakhir itu adalah recycle. Recycle merupakan tindakan memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkan melalui daur ulang. Contohnya adalah pecahan beling yang diolah kembali menjadi gelas, potongan plastik diolah kembali menjadi ember, serta lempengan kaleng yang diolah menjadi kaleng kembali. Memilah sampah itu mudah, namun perlu dibiasakan. Tidak ada tempat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian cukup menyediakan 2 wadah sampah berbeda, yaitu organik dan anorganik. Tidak ada waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk memilah sampah sama dengan membuang sampah seperti biasanya loh. Kita semua pasti sering mengalaminya. Misal, membeli makanan dengan kemasan. Sisa makanan yang ada bisa kita buang ke wadah sampah organik, sedangkan sampah kemasan peralatan makanan seperti sumpit, sendok, garpu plastik bisa kita buang ke wadah sampah anorganik. Selain itu, ketika kegiatan memasak di rumah, sisa sayuran, buah, telur, dan masakan bisa kita buang ke wadah sampah organik. Sedangkan sampah kemasan, karet pengikat sayuran, serta lainnya bisa kita buang ke sampah anorganik. Mudah bukan? Yuk mulai pilah sampah di rumah. Langkah kecil ini kita mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat.